Oke, baik. Baik, Mbak Lia, manggilnya apa nih? Mbak Mbak Lia boleh, Bu. kesapaannya. Mbak Lia Moms? boleh. Oke, kalau buat komunitasnya kita panggilnya apa? Moms atau Kebanyakan sih, teman-teman? saya sih panggilnya Mbak karena ada yang belum jadi ibu di sini, masih banyak yang single. Heeh. Jadi yang udah Ya, menikah juga serasa muda gitu. Yang belum menikah nggak juga ketuaan nih panggil ibu. oke. Aku panggil lady saja deh, Oke, karena siap. itu harusnya bisa buat semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ladies di forum pagi ini, Mbak Lia, makasih banyak nih. Insya Allah ini juga jadi mood booster nih buat saya sama Ajeng juga, gitu ya. Di tengah rutinitas bisa sharing, gitu ya. Ada hal lain yang bisa dilakukan. Mudah-mudahan bisa jadi manfaat forum kita pagi hari ini. Oke, pagi ini kita akan sharing tentang fitur emas ya, solusi investasi terjangkau yang nggak pakai ribet. Nah ini mungkin sebenarnya solusi dari sisi BSI-nya sih gitu. Cuman kita juga pengen kasih perspektif ya buat kita. Hari ini kita akan bicara dua hal sebenarnya. Oke. Maaf, Bu. Sebentar. Bisa Mbak Ajeng? Sebentar, agak nge-lag, Bu. Biasa Bu, kalau webinar memang kadang suka Jaringan. begitu. Kita akan bicara dua hal sebenarnya Pak Ajeng. Bisa Mbak Ajeng? Silakan, Bu. Oke. Nah, siap. Jadi yang pertama itu kenapa harus emas, ya kan? Nah, yang kedua baru kita bicara tentang fitur emas, ya. Nah, kita masuk dulu kenapa sih harus emas? Boleh next? Nggak apa-apa, mau di escape dulu baru show, silakan deh Mbak Ajeng. Iya, Bu. Ya, nah pertama ada 3 alasan sebenarnya Mbak Lia. Nah, yang pertama adalah sebenarnya kalau sebelum ke sini kita ada satu quotes yang kita pernah dengar mungkin teman-teman ya tentang hadis Rasulullah ya. Walaupun ada yang bilang memang sanadnya kelihatannya dhaif gitu. Tapi memang itu menunjukkan tentang bagaimana emas memang akan long lasting gitu ya. Jadi sifatnya dia memang menjadi sesuatu yang buat kita di Muslim sesuatu yang biasa lah, kita paham tentang emas itu. Dan zakat pun memang kadar yang dipakai salah satunya kan emas ya, Mbak Lia ya. Jadi kalau kita menyamakan berapa sih nisabnya gitu, itu salah satu indikatornya adalah emas. Nah, kenapa sih harus emas? Yang pertama adalah emas itu mampu menyimpan nilai aset, ya. Jadi kita kasih ilustrasi aja nih Mbak Lia. Ini konkret aja karena empiris ya. Nilainya nggak tergerus inflasi. Karena contoh nih, tahun 2009 kalau kita lihat ongkos untuk naik haji itu sekitar 35 juta. Kalau disetarakan dengan emas itu setara 106 gram emas Mbak Lia. Itu tahun 2009. Hari ini meskipun tahun ini kita nggak jamaah Indonesia nggak berangkat ya, tapi kan sempat diumumkan gitu ya. Ongkos naik haji itu 44 juta. Secara rupiah naik ya dari 35 juta menjadi 44 juta. Tapi ketika dilihat dalam gram emas, ternyata kalau dulu Mbak Lia pegang 100 gram, Mbak Lia tahun ini bisa naikin 2 orang gitu ya. Nah, ini satu. Jadi kemampuan dia mampu menyimpan nilai aset. Jadi kalau orang bilang melindungi nilai aset kita. Contoh yang lain yang juga simpel adalah harga kambing kurban. Tahun 2011, ini risetnya Mbak Ajeng ya. Saya nggak tahu nih Mbak Ajeng risetnya nanya ke para pelapak kurban atau gimana. Tapi infonya di tahun 2011 itu harganya sekitar 1,7. Ini memang kambing yang kelas standar lah ya. Itu atau setara dengan 4,25 gram emas Mbak Lia. Nah, tahun 2021, 10 tahun berikutnya, itu cukup dengan 2,5 gram emas, itu kita bisa dapat kambing
gitu, kurban kambing. Dan harga secara rupiah juga lihat ya naik ya. Gitu, dari sebelumnya 1,7 sekarang jadi 2,2 secara nilai rupiah. Tapi secara nilai emas bisa dikatakan stabil. Mbak Lia pegang 4 gram itu aja tahun ini tetap bisa nunain tuh Mbak gitu ya. Jadi satu kalau buat kita nih ladies ya atau para akhwat gitu, ini memang menjadi salah satu instrumen keuangan yang menarik gitu ya. Apalagi di masa pandemik ini cukup booming gitu. Nah, dan kalau kita lihat angka empirisnya memang boleh next Mbak Ajeng. Kalau kita lihat di sini Mbak Lia, ini tuh kita keluarin data grafik ya. Jadi harga 14 Oktober 5 tahun yang lalu itu harga emas masih di 500 ribuan. Sehingga pas dilihat harga emas 14 Oktober hari ini itu harganya sudah naik 55%. Jadi secara jangka panjang bisa dikatakan memang nilai emas itu stabil ya, nilai emas itu stabil meskipun tentunya nanti kalau kita bicara portofolio punya aset pasti kan bukannya 100% dalam bentuk emas kan ya teman-teman semua ya. Cuman ini kita jadi tahu bahwa emas itu menjadi salah satu instrumen yang menarik. Nah, 2 alasan yang lain kenapa emas, boleh next. Itu adalah yang pertama gampang diuangkan. Ya, mudah diuangkan. Mudah diuangkan ya karena liquid. Mbak Lia kalau lagi pas ada megang 2 emas gitu ya 20 gram itu mampir ke gerai, bisa ke Engkoh, Entonci atau ke toko Pak Haji, toko emas dekat rumah itu langsung gitu ya bisa diuangkan. Yang kedua juga dapat diturunkan dari generasi ke generasi. Ini poin yang ketiga maksudnya gimana sih Mbak Di? Maksudnya tuh kalau saya dulu misalnya orang tua kita dulu punya jam tangan paling keren zaman dulu diturunin ke kita kan mungkin udah obsolete gitu ya, udah nggak keren lagi malah udah jadi barang antik gitu ya. Tapi kan kalau emas mungkin bentuknya yang rada beda gitu, tapi tetap ketika kita bawa ke pasar nilainya tetap nilai emas gitu ya. Jadi bisa diturunkan dari generasi ke generasi. Nah, ini 3 hal yang memang membuat emas itu sangat menarik buat terutama emak-emak, emak-emak atau para ya karena ibu-ibu itu kan biasanya dia terima dari suami salarinya dikelola gitu ya, itu emas memang salah satu yang menarik. Oke, itu 3 hal tuh Mbak Lia. Mudah-mudahan kita dapat poinnya. Nah sekarang next, saya akan cerita tentang BSI tabungan emas. Boleh next slide? Nah, kita kan tadi Mbak Lia kan cerita tuh bahwa teman-teman akhwat atau ladies di sini ada yang sudah menikah, ada yang belum menikah gitu ya Mbak Lia ya. Itu kita semua punya siklus hidup gitu. Mungkin saya beberapa atau 10 tahun yang lalu waktu baru lulus kuliah itu kan fasenya lebih ke gimana ngatur uang yang terbatas kan gitu ya, atau ngatur uang jajan dari orang tua nih gimana cukup gitu. Nah nanti udah mulai kerja dia mulai punya keinginan tuh gitu ya, gimana saya pengen nih punya kendaraan pertama, bisa jadi motor ya kan, bisa jadi mobil gitu. Nanti udah mulai lebih mature lagi, udah mulai nyiapin untuk nikah gitu, udah mulai mikirin lagi punya rumah. Nanti udah punya rumah mikirin mulai untuk pendidikan anak gitu ya. Pendidikan anak tuh lumayan panjang tuh Mbak Lia dalam fase hidup kita ngurusin untuk menyiapkan pendidikan anak tuh cukup panjang fasenya. Nah nanti kalau anaknya udah gede mulai mikirin lagi, anak saya nanti udah harus di tempat yang bagus nih, udah mulai mikirin mau nikahin anak nih, pengen ada acara yang bagus lah, namanya juga anak nikah gitu. Nanti terus gitu ya, dan biasanya di tengah juga kita berpikir pengen nih umroh, pengen nih haji gitu ya, karena antrian haji kan udah belasan tahun gitu. Nah sampai akhirnya nanti buat para ya hamba Allah yang berumur panjang sampai akhirnya dia bisa pensiun gitu ya, sampai selesai lah gitu.
Nah, ini adalah sebuah siklus. Nah, biasanya kita punya berbagai kebutuhan kan ya. Ada nyiapin DP kendaraan, nyiapin sekolah lanjutan, terus nyiapin pernikahan yang saya bilang tadi tuh Mbak Lia. Nah, kadang-kadang kalau kita udah punya visi ke sana atau namanya juga nyiapin keuangan, berarti berangkat dari tujuan finansialnya. Gitu. Kayak saya hari ini masih fokusnya adalah gimana 4 anak saya sekolah bagus semua gitu bareng suami. Itu tujuan finansialnya. Nah, cara memenuhinya Mbak Lia, itu kan berbagai cara. Kalau kita butuh hari ini uangnya ada, berarti kita transaksinya beli gitu kan. Kalau kita butuh hari ini uangnya belum ada, itu biasanya kita ngajuin pembiayaan gitu ya. Misalnya ambil pembiayaan Gria gitu ya, atau pembiayaan Otto. Atau uangnya ada sekarang, butuhnya nanti. Nah, itu biasanya investasi. Nah, itu makanya nyambung tuh ke emas gitu. Nah, jadi memang Mbak Lia, fitur ini memang kita coba hadirkan ketika teman-teman punya rencana keuangan gitu ya, dan itu masih disimpan dengan jumlah kecil-kecil untuk disimpan dan ditabung. Kita lihat BSI tabungan emas itu bisa jadi salah satu solusinya gitu. Nah, boleh next. Kita lihat dulu videonya ya. Silakan Mbak Ajeng. Nggak keluar nih suaranya. Audionya udah diedit belum? Jadi SMS. Itu nanti mungkin Mbak Ajeng pas lagi share screen, di bagian bawah pas pilihnya itu ada centang share sound gitu. Mungkin bisa dikembalikan dia ke awal dulu. Terus share ulang, terus ada centang share sound gitu. Ada di bawah pilihan Pas kolom. mau share screen ya? Betul, ada pilihan share sound. Pas klik share, terus share sound di bawah ya, share komputer sound ya. Betul. Diklik, baru videonya, baru materinya. Ada Mbak Ajeng? Iya, Bu. Coba saya share ya. Share komputer sound. Tadi udah diklik share komputer sound-nya? Sudah terdengar, Bu? Enggak ada suaranya. Share komputer sound di checklist. Oke. Siap, dah keluar. Boleh. Nah, jadi Mbak Lia, di BSI Mobile itu sekarang ada namanya fitur emas ya. Nah, jadi kita bilang namanya BSI tabungan emas. Kenapa sih disebut BSI tabungan emas? Karena jadi tabungan ini gitu ya, tabungan yang dibuka secara digital ini adalah fasilitas rekening di Bank Syariah Indonesia untuk, ya ini aku garis bawahi ya, menyimpan emas yang nantinya di sehari-hari telah dibeli secara tunai oleh nasabah ke BSI. Ya, jadi sebelum bertransaksi kita buka rekeningnya dulu. Ibaratnya nih ada brankas lah kita bukakan untuk bisa lihat statusnya segala macam, itu medianya menggunakan BSI Mobile. Jadi Mbak Lia bisa lihat emas aku yang udah aku beli total berapa dan sekarang posisinya dititip di BSI. Nah, itu jadi kita buka dulu rekeningnya. Jadi akadnya adalah wadiyah yat amanah. Jadi Mbak Lia kalau misalnya nabung kan juga ada tuh. Kalau nabung rupiah ada juga akad wadiyah.
tapi wadiyahnya yad damanah, pakai D, damanah. Nih, kalau rupiah kita simpan di bank syariah, wadiyah yad damanah. Salah satu pilihannya ya, selain mudharabah. Wadiyah, kalau yang rupiah tadi, wadiyah yad damanah artinya kita setuju titipkan rupiah kita dan kita perkenankan BSI sebagai lembaga yang dititipkan untuk memanfaatkan atau mengambil manfaat dari uang yang kita titip tersebut. Maka namanya wadiyah yad damanah. Pakai do ya, pakai damanah. Nah, sedangkan kalau ini kita pakainya wadiyah yad amanah. Beda dikit ya, Bu ya? Beda dikit, tapi artinya sangat berbeda. Baik. Karena kalau yad amanah artinya saya titip semua nanti emas yang saya transaksi gitu ya di BSI dititipkan dan tidak diperkenankan untuk dimanfaatkan. Jadi disebutnya yad amanah. Gitu ya. Kalau yang rupiah yad damanah. Kalau damanah berarti boleh dimanfaatkan oleh bank. Nah, jadi prosesnya itu, jadi kalau kita bicara syariah itu kan harus jelas transaksinya apa sih gitu. Jadi transaksinya itu terhadap buka rekeningnya adalah ini membuka rekening untuk nanti menyimpan menyimpan saldo emas yang hasil transaksi harian gitu. Oke. Kemudian nanti setelah sudah punya rekening ini barulah bertransaksi. Misalnya nih ada Bu Risni atau Mbak Risni gitu ya, mau lakukan beli emas. Nah, beli emasnya itu sendiri akadnya adalah al-bai. Jadi udah jual beli tunai. Jadi harga emas hari itu berapa langsung beli. Nah, karena memang sudah berakad, jadi kita sepakat bahwa dalam hal ini saya buka rekening, artinya seluruh emas yang saya transaksikan disimpan ke rekening saya yang tadi saya buka dengan dengan akad wadiyah yad amanah. Nah, sehingga ketika misalnya tadi ya Mbak Risni beli 5 gram atau anggaplah 0,1 gram gitu ya, karena ini kan kita bisa beli dari nilai 50.000. Itu setelah beli memang langsung dititipkan, ditaruh di rekening tersebut. Makanya di rekeningnya nanti kalau Mbak Lia lihat saldonya itu bukan saldo rupiah gitu ya. Saldo gram ya. Karena sebenarnya bukan saldo tapi jumlah yang dititipkan itu berapa gitu ya. Nah, memang nantinya ketika sudah punya rekening kita bisa transaksi dengan nilai yang terjangkau Mbak Lia. Ya, beli emasnya bisa dari 0,05 gram atau setara kurang lebih 50.000 gitu. Mudah dan murah, terus tanpa biaya transfer gitu ya. Jadi kalau kita belanja di yang lain kan, misalnya di aplikasi lain, habis beli itu kita harus keluar dulu, lakukan pembayaran ya Mbak Lia ya. Betul. Lakukan pembayaran kan biasanya misalnya terserah nih kalau mau pakai top up berarti lewat mobile banking banknya kalian apa pakainya, atau mau lewat ATM atau lewat transfer kayak gitu. Nah kalau ini karena memang rekeningnya Mbak Lia udah ada di mobile banking itu nggak perlu repot lagi gitu. Jadi once Mbak Lia bilang aku beli 0,5 gram ya udah langsung ke debit gitu, ke debit langsung selesai gitu. Nah kemudian ini juga ngebantu misalnya aku memang ada rencana 5 tahun lagi gitu ya, pengen masukin sekolah anak yang ketiga, butuh uang sekitar 5 juta gitu. Nah per bulan aku mencicil kecil-kecil Mbak Lia, cuma 200.000 gitu. Nah jadi sekarang kan seringnya orang, saya nggak bisa beli emas lah, orang 200.000, kan emas minimal. Ya ada sih yang sekarang tuh udah ada sih yang mikro ya, yang 0,5 gram, 0,25 gitu. Cuman somehow kan biaya cetaknya jadi lebih mahal gitu. Ini gitu. Nah itu jadi memang kita hadirkan ini untuk bantu sih Mbak Lia buat, karena sebelumnya kami juga punya, sebelum nerbitin ini kami sudah punya beberapa fitur emas gitu, seperti emas atau misalnya cicil emas. Kalau yang cicil emas tuh Mbak Lia dari awal udah beli, saya beli langsung 50 gram karena ekspektasi kayaknya nanti kalau kayak aku, kayaknya anakku lulus mau masuk pesantren itu kira-kira kurang lebih butuh sekitar 25 gram. Nah itu bisa metodenya adalah pembiayaan. Jadi aku beli, terus aku cicil. Ada yang kayak gitu Mbak Lia, tapi ada juga yang nggak mau kayak gitu karena kalau yang tadi kan cicil, memang aku nyaman tiap hari tiap bulan tinggal dipotong, cuman memang ada margin keuntungan bank di situ. Namanya juga beli kan. Gitu. Ada nasabah-nasabah kita yang memang request, boleh nggak belinya udah langsung kecil-kecil aja deh gitu. Jadi ya udah
ribu itu saya langsung beli dalam bentuk emas. Nah, itulah berangkat dari situ kita hadirkan solusi ini. Oke, next-nya tuh apa ya Mbak Ajeng? Oh, oke, itu mungkin nanti terkait aspek syariahnya. Nah, aku mungkin jelasin dulu nih Mbak Lia. Kita itu as a Muslim ya, terus terang saya pribadi gitu ya, dan sama tim ketika ngembangin produk ini tentunya sebuah beban yang berat gitu ya. Setiap kami nih di tim produk itu selalu punya tanggung jawab moral yang besar ketika merilis sebuah produk, terutama adalah tanggung jawab dunia akhirat bahwa transaksi ini benar-benar sesuai syariah. Itu nggak main-main lah, karena lepas dari tugas kami nih, ibaratnya job desk-nya harus bikin produk, tapi kan kita ada tanggung jawab yang tanpa kontrak gitu ya, karena kita hamba Allah harus benar gitu bikin produknya. Nah, ketika kita bahas ini, memang salah satu perdebatan yang sering kita temukan, dan biasanya as a Muslim kita confuse gitu ya, adalah tentang fatwa beli emas secara tidak tunai. Artinya yang kalau Mbak lihat tuh kan ada bahwa harus tangan dengan tangan, jadi barang langsung diperjualbelikan. Nah, itu memang ada rujukannya. Jadi kami sendiri dalam merilis produk ini kan berkonsultasi baik dengan Dewan Pengawas Syariah kami, kemudian juga di OJK itu ada dewannya juga, di mana itu terkoneksi dengan Dewan Syariah Nasional. Nah, pada dasarnya kalau yang di produk fitur emas ini nggak terlalu isu sebenarnya Mbak Amalia. Kenapa? Karena kan jelas belinya tunai, uangnya langsung Mbak Lia bayar, kan tadi ya 200.000 perak dapat berapa tuh Jeng? Bisa dapat 0,2 gram something lah gitu ya, atau 0,3 gram. Itu emas langsung ada gitu, langsung jadi milik Mbak Lia gitu. Nah, pertanyaannya kalau 0,3 gram nggak ada barnya dong. Fisiknya. Nah, penjelasannya ada gitu. Nah, jadi boleh Mbak Ajeng boleh stop share dulu, terus share satu kutipan yang saya ambil ini penjelasan dari Dewan Pengawas Syariah kami. Jadi Mbak Lia, tentang kepemilikan emas sendiri, bukti kepemilikan emas itu ada 2 cara. Satu adalah yang biasa kita tahu, beli 25 gram, ada 1 lempeng emas 25 gram, atau 1 gelang dengan nanti ada struknya. Nah, sebenarnya di standar internasional, kepemilikan emas itu ada yang kedua. Yang kedua itu adalah dengan pendekatan porsi. Gitu ya. Nah, kalau teman-teman mau lihat, itu ada standar internasional itu AAOIV ya, AAOIV syariah standar nomor 57. Itu nanti teman-teman boleh baca, di situ ada tentang gold ya dan perdagangannya. Nah, di dalamnya Mbak Lia itu disebutkan bahwa emas itu selain dengan cara yang tadi tuh beli 25 gram ada fisiknya, ada sertifikat ANTA misalnya. Nah, selain itu emas juga boleh dimiliki secara porsi. Disebutnya syuyu. Ini tulisannya shin, ya, waw, dan ain. Syuyu. Ya. Di mana setiap syari berarti orang yang memiliki, misalnya tadi ya aku contoh Mbak Hanum deh. Mbak Hanum ketika beli 0,05 gram, misalnya 0,05 gram atau 0,3 gram. Nah, emasnya sendiri Mbak Lia di BSI itu udah ada dalam lantakan. Lantakan itu apa, Bu? 1 kilograman. Itu emas yang udah dimiliki. Nah, ketika misalnya nih Mbak Hanum beli 0,5 gram, maka lantakan 1 kilogram tadi kan punya BSI. Nah, Mbak Hanum beli 0,5 gram, maka itu ada porsi. Jadi di sini dibilang emas boleh dimiliki secara porsi atau syuyu, gitu. Di mana setiap syari itu memiliki porsi tertentu dari total emas sesuai dengan kriteria yang sudah disebutkan. Nah, kita bisa balik ke materi sebelumnya ya Mbak. Jadi ini standar internasional ya Mbak Lia. Baik. Jadi kepemilikan emas itu boleh selain dengan cara yang biasa kita tahu dari orang tua, beli emasnya, gelangnya, atau beli potongan tadi, tapi juga bisa secara syuyu. Jadi ibarat tanah, waktu itu kami ketika diskusi dengan Dewan Pengawas juga syariah, ditanya, ini nanti Mbak Diana ngaturnya gimana gitu ya sama tim. Ketika ada 1 lempengan kilogram,
apakah metodenya kayak tanah 1 hektar punya Mbak Lia adalah yang pojok kiri atas dengan ini, ataukah menggunakan porsi. Nah, jadi kami menggunakan porsi Mbak Lia. Artinya dari keseluruhan emas yang dikelola oleh BSI, di mana di dalamnya milik nasabah yang lain, itu jelas. Misalnya nih kayak di gambar ini, 0,1095 gram. Jadi emasnya adalah kepemilikannya adalah 0,1095 gram dari total emas yang dikelola bank. Jadi kami gunakan porsi kepemilikannya ditunjukkan dengan jumlah emas yang dititipkan tadi. Nah, jadi pada dasarnya kalau di dalam transaksi ini tunai, dan karena memang nasabah udah setuju, saya mau buka rekening di BSI, saya akan rutin beli emas secara tunai ke BSI dan emas itu langsung tolong dititip. Nah, itu jelas tuh Mbak Lia, jadi seperti itu. Nah, adapun mengenai yang tadi ya, aku cuma sebenarnya agak di luar konteks gitu, karena kalau kami kan memang jual beli secara tunai, emasnya dititipkan, diamanahkan ke BSI, tolong disimpan, karena saya nggak mau repot, nanti saya kalau butuh tinggal pilih 2, saya ambil fisiknya, nanti saya jual ke gerai, atau saya butuh karena mau ngasih kado buat orang, saya ambil dalam bentuk lempengan emas, gramnya gitu ya, 2 gram, 5 gram, 10 gram, sesuai yang tersedia di Antam, itu bebas. Atau mau di buyback ke BSI, itu juga bisa. Oke. Nah, yang sering diperdebatkan itu Mbak Lia adalah tentang fatwa MUI. Nah, kita sendiri memang dalam ini kan fikih bukan ibadah ya. Ini fikihnya fikih muamalah. Yang harus kita pahami paling dasar adalah dalam fikih ibadah semua itu haram kecuali diharamkan. Tapi di dalam muamalah berbeda, semua itu boleh kecuali yang diharamkan. Gitu ya. Jadi pendekatannya berbeda antara kita kalau ngajarin anak sholat nggak boleh ngomong, itu udah pasti nggak bisa, nggak ada ruang apa-apa, memang nggak boleh ngomong gitu, itu udah jelas. Tapi kalau yang namanya bermuamalah tadi dilihat adalah ada ijtihad di dalamnya, apalagi kita sudah hampir 1.500 tahun sejak wafatnya Rasulullah ya. Nah itu jadi kita ngelihat dalam fikih muamalah pun itu ada konteks gitu ya, ada konteks wilayah situasinya. Nah kebetulan memang Dewan Syariah Nasional, jadi kan ini berbeda nih, kalau sebagai dai semua orang bisa jadi dai menyampaikan ayat gitu, tapi kalau udah ulama, orang yang menentukan hukum itu ada dewannya. Jadi dalam posisi ini saya sebenarnya bukan dalam kapabilitas tadi Mbak Lia, makanya kami berkonsultasi dengan yang paham. Jadi para ulama ini yang ada di MUI, dan itu dari berbagai kalangan kan. Mereka duduk bersama berembuk, memang untuk di Indonesia menilai bahwa emas, hadis Rasulullah yang tentang emas tadi, memang dalam konteks itu adalah emas sebagai alat tukar. Yang barang dibawa itu ya biasanya ya, Bu Diana ya? Ya, karena itu alat tukar. Kan nggak boleh Mbak Lia, misalnya, Mbak Di tukar uang dong, ini uang saya 100.000. Terus aku bilang, udah ini aku terima, tapi nanti ya 10.000, itu kan nggak boleh. Karena itu alat tukar, harus langsung 10.000 dalam bentuk 10 lembar. Saya kasih ke Mbak Lia, harus tunai langsung. Nggak bisa ditunda-tunda. Tetapi memang ulama sudah berembuk dan menilai bahwa emas di Indonesia itu bukan alat tukar. Itu dasarnya. Kenapa kok ada, misalnya di kami pun ada namanya cicil emas. Kenapa kok diperkenankan? Karena memang dilihat emas konteks di Indonesia bukan alat tukar. Bukti konkretnya apa? Kalau alat tukar, Mbak Lia datang ke toko beli, itu kembalian bisa dikasih. Sekarang nggak bisa. Sementara ini memang masih itu disebutnya komoditi. Gitu. Jadi emas di Indonesia menurut ulama kita, balik lagi ya teman-teman ya. Balik lagi, ini ada sebuah dewan berisi para ulama, alim ulama yang ngerti. Jadi bukan dai. Kalau dai mungkin kita bisa mengutip, kan Rasulullah juga nyuruh kita menyampaikan setiap hari walaupun satu ayat kan. Tapi kalau ulama berbeda. Ulama beliau semua belajar, tahu hadis dan segala macam. Mereka punya kompetensi dan tidak sendirian. Itu kumpulan ulama. Akhirnya ijtima'nya mereka bersepakat bahwa emas di Indonesia bukan alat tukar. Saat ini adalah komoditi. Itu dasarnya.
Nah, sehingga kalau di-compare nih Mbak Lia, misalnya di negara lain berbeda, ya bisa jadi konteksnya berbeda. Nah, kami memang di Bank Syariah, sekali lagi nih teman-teman, kami sebenarnya juga punya tanggung jawab yang saya suka merinding nih kalau ngomong ini. Setiap ngeluarin produk tuh udah harus tanggung jawab dunia akhirat gitu. Jadi memang kita tanya, konsultasi gitu, tanya sama yang memahami gitu, minta pendapat, itu cukup panjang Mbak Lia. Jadi setelah kita lihat, kita paham. Jadi terkait emas itu saya sharing ya, yang sering jadi perdebatan, kita suka pusing sendiri gitu. Saya terus terang juga banyak yang menyampaikan, wah kok berani sih gini-gini, tapi saya bilang, bukan saya kapasitasnya, kami konsultasi pada sebuah dewan yang legal di negara tersebut, yaitu kita di Indonesia, dan menyatakan seperti itu. Nah, itu Mbak Lia, dan saya rasa perdebatan tentang itu nggak akan ada habisnya. Nggak akan ada habisnya, betul. Karena muamalah ya tadi ya, Ibu ya, ada. Dan kita sudah konsul juga dengan memang orang yang paling kompeten di Indonesia gitu ya, Bu ya. Betul. Jadi itu kita sudah kembalikan. Kan Rasul juga sampaikan bahwa kalau kita sudah dalam majelis, bermusyawarah, akhirnya bermufakat, ambil sebuah keputusan itu Rasulullah lebih utamain apa? Kesolidan kita kan. Sampai dia bilang, kalaupun salah gitu. Walaupun saya nggak bilang salah ya, karena itu kan udah dipikirkan sama para ulama gitu. Kalaupun salah tetap dikasih pahala 1. Betul. Kalau benar pahalanya 2. Itu artinya memang kita diajarkan betul tentang tadi ya, memahami siapa yang dianut, maksudnya yang kita pegang sebagai dewannya, siapa yang memang kita lihat nggak proper untuk hal itu. Gitu. Jadi kami sebagai lembaga sendiri di Bank Syariah Indonesia tentu nggak bisa hanya bersandar pendapat satu ulama. Jadi kita udah diatur juga bahwa kalian kalau keluarin produk harus bersandar pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Itu sudah terikat gitu ya. Jadi mengenai nanti teman-teman nih punya saya pengennya gini aja, itu udah kembali ke masing-masing. Ya. Tapi janganlah sampai kita kemudian menjudge dan akhirnya justru membuat Islam tidak kuat. Itu yang itu jangan sampai seperti itu teman-teman ya. Karena semua udah ada dasarnya bahwa kita itu kan sama kayak pilihan, saya nggak pakai kunut lah gitu. Itu tapi emang ranahnya ibadah ya gitu. Cuman tapi kan itu nggak membuat kita harus mencela orang yang tidak berkunut atau mencela orang yang berkunut, karena boleh gitu. Ya, jadi yang nggak boleh yang nggak sholat ya Bu ya. Benar. Gitu. Jadi itu sih Mbak Lia, pengalaman aku kalau diskusi tentang emas ini nggak ada habisnya. Tetap akan ada yang keras gitu. Nggak bisa begini ya. Saya cuma dalam kapasitas menjelaskan. Betul. BSI sendiri dalam mengelola, terus menganalisa sampai akhirnya mengeluarkan produk, itu kita harus berkonsultasi dengan Dewan Pengawas Syariah yang beliau-beliau sendiri terlibat di dalam Dewan Syariah Nasional. Dan ini udah ada dasar fatwanya gitu ya. Gitu. Nah, jadi balik ke cerita tadi, kalau saya cuma sharing tentang perdebatan harus tunai dan seterusnya ya, itu karena memang ada perbedaan pandangan. Di Indonesia dianggap itu komoditi bukan alat tukar, dan bisa dibuktikan karena misalnya Mbak Risni atau siapa belanja kan nggak bisa langsung dikembaliin, itu memang komoditi gitu. Close ya terkait itu. Nah, sekarang balik tentang emasnya. Nah, tadi saya udah jelasin bahwa ini rekeningnya dibuka, misalnya tadi aku contohin Mbak Risni buka, akadnya udah jelas, saya buka rekening ini untuk nanti saya titipkan semua emas yang saya transaksikan melalui BSI Mobile. Ya. Akadnya wadiyah yad amanah. Emas yang ada di situ nggak boleh dimanfaatin oleh bank. Titik. Nah, ketika udah nanti belanja, beli, jual, segala macam, itu udah lebih ke pencatatan. Kan saya kemarin beli 10 gram, dijual 5 gram, berarti sisa emas di BSI ada 5 gram. Nah, itu udah sifatnya adalah, dan saya udah jelasin juga, porsi kepemilikannya memang tidak berbentuk yang tadi, misalnya 25 gram atau berapa, tapi kita menggunakan pendekatan yang tadi saya jelasin, ada standar AOIV nomor 57, bahwa ini pakai pendekatan syuyu, yaitu porsi, gitu ya. Jadi emasnya Mbak Risni, Mbak Kiki, kalau misalnya bukan di sini, itu bersatu sama emas-emas milik nasabah dan juga milik BSI. Nah, itu memang kita simpan di satu strong room, yang kita asuransikan dan seterusnya lah, diamankan.
sehingga once itu butuh ditransaksikan atau diambil itu siap dilakukan pengambilan gitu ya. Nah, aspek syariahnya sendiri waktu kita coba berdiskusi, kita ditanya emasnya ditaruh di mana ya, kan memang kalau bank itu urusannya memang biasa nyimpen duit Mbak Lia. Jadi nyimpen barang berharga ke nasabah tuh emang kerjaannya bank lah ya, naruh duit, naruh emas, safe deposit box kan isinya kayak gitu tuh, emas, sertifikat dan seterusnya kan. Benar nggak? Nah, betul. Itu kita simpan. Nah, dan saya jangan di-compare juga sama aplikasi yang lain karena kami nggak tahu tuh Mbak Lia, kami gelap ya. Mereka tuh ketika memperdagangkan tuh emasnya ada atau tidak. Tapi kalau di kami harus ada emasnya dulu. Iya, Gitu. Iya, karena garar ya Bu ya kalau beli nggak ketahuan bentuk fisiknya di mana ya. Dan itu jelas berarti kan nggak jual beli gitu kan. Kalau ini kan aku sama Mbak Lia beli udah langsung porsinya kecatat, ini udah dari miliknya Mbak Lia 0,5 gram. Emasnya ada barangnya gitu kan, dititipkan gitu. Jadi emasnya harus sudah punya dulu. Kami kalau kehabisan stok gimana? Ya udah kami nggak bisa jualan hari itu. Udah sesederhana itu. Ya, karena Islam itu menghindari yang namanya memastikan sesuatu yang tidak pasti. Karena manusia kalau memastikan sesuatu yang tidak pasti dia udah apa tuh namanya? Udah nggak percaya ada Allah berarti. Betul. Nah, jadi itu emas nggak bisa kita jual ketika fisiknya tidak ada. Jadi udah dipastiin kami tiap hari memang belanja emas Mbak Lia. Kami belanja dan itu tiap hari ada terjadi jual beli. Dan kadang kami membeli dari nasabah. Oke, ada juga yang jual ya Bu ya. Oh ya betul juga sih karena kan bisa dijual kalau kita lagi butuh dijual ya Bu ya. Kalau itu kan terserah Mbak Lia, misalnya jual harga emas BSI nggak menarik nih, aku ambil fisiknya aja jual ya silakan aja gitu. Tapi kalau ya udah deh jual aja lah ke BSI daripada aku capek. Emang sih selisih berapa ribu perak. Cuman aku mampir ke kantor segala macam udah berapa? Ongkos ya. Itu dari nasabah sih. Nah, tadi udah aku jelasin juga jumlah kepemilikan emas ditunjukkan pada gram emasnya dan ketersediaan fisik seluruh saldo emas itu terjamin. Karena kami memang kerjasama dengan sementara ini kami baru eksklusif kerjasama dengan Antam ya, sama BUMN dan kami juga lihat kapabilitas dan memang dia memang disitulah bidangnya. Pemain lama juga ya Bu ya Antam tuh. Nah itu sih Mbak Lia, aku coba anterin sampai situ. Ya. Nah, mohon izin aku perlu join juga di tempatnya lain. Saya tetap nyimak Mbak Lia. Selanjutnya Mbak Ajeng akan sharing lebih jauh. Mungkin lebih detail di kayak teknis-teknis ya sama Mbak Ajeng ya Bunda ya. Saya coba dudukan dulu tadi intisarinya dulu karena kita kalau transaksi harus jelas gitu dan seperti yang saya tekankan Bank Syariah Indonesia pastinya mengeluarkan produk itu sudah berkonsultasi dan kami juga Muslim loh gitu. Saya sering banget mendapatkan serangan gitu tapi ya mencontoh Rasulullah ya udahlah itu bahwa pemahamannya masih begitu ya nggak apa-apa gitu tapi saya sudah sampaikan dan perlu diketahui kami punya beban tanggung jawab yang besar gitu ya tidak sekedar tadi menjalankan karena digaji bikin produk nggak sekedar itu gitu tapi semua dipertanggungjawabkan dunia akhirat ya betul. Yang sini salah Mbak Lia semua nasabah yang kena salah saya kena dosanya juga iya betul jadi nggak semudah itu gitu. Oke, the floor is yours, Ajeng. Saya izin fokus di ruang yang sebelah. Makasih banyak, Mbak Lia dan terima kasih banyak Bu Diana juga. Kita juga nyiapin giveaway ya. Nanti Mbak Ajeng kasih tahu. Ya. Oh mantep. Oke siap Bu Diana. Baik. Udah banyak yang raise hand dan ada yang banyak yang bertanya banget ini langsung. Tapi penjelasan Bu Diana sangat clear tadi. Jadi mudah-mudahan nanti bagian aspek syariahnya sudah tidak banyak lagi dipertanyakan, lebih ke teknis saja ya Mbak Ajeng ya. Baik, terima kasih Mbak Dia. Terima kasih Bu Diana. Izin saya lanjutkan. Jadi tadi seperti yang sudah disampaikan Bu Diana, ketika ibu-ibu, ketika mbak-mbak ladies udah buka rekening emas, jadi akan muncul page menu emas seperti ini, seperti yang terlihat ini. Nah, di sini seperti tadi yang udah disampaikan, ada beberapa fitur. Di sini yang utama ada fitur beli. Jadi kalau misalkan mau nambah atau beli emas, itu bisa menggunakan fitur beli ini.
Lalu nanti bisa juga jual balik ke bank. Jadi kalau butuh dana tunai itu bisa langsung jual. Lalu nanti bisa juga transfer. Jadi ini kayak transfernya untuk antar sesama pemilik rekening emas seperti itu. Jadi kalau misalkan mau kasih kado emas, bisa untuk Wah, THR misalkan itu juga bisa. menarik ya buat Itu buat apa? menarik. Ponakan-ponakan gitu kan. Nggak Nah, zaman deh iya. duit cash. Saldo emas. Benar sekali, Mbak. Nah, selanjutnya di sini juga bisa tarik fisik. Di sini tadi yang kalau misalkan butuh atau pingin nyimpen sendiri fisik emasnya gitu bisa di menu ini. Jadi nanti request ke bank melalui fitur tarik fisik ini gitu ya. Untuk pecahannya memang sesuai dengan pecahan yang tersedia di Antam untuk saat ini. Jadi mulai dari 2 gram. Seperti itu. Lalu di sini juga ada menu history. History di sini untuk melihat seluruh transaksi yang pernah dilakukan di fitur emas ini sendiri seperti itu. Nah, di sini juga ada harga. Jadi harga ini akan diupdate secara harian, Mbak. Untuk harga beli, untuk apa? Ketika kita mau beli emas ini harganya pakai yang ini, lalu ketika jual itu nanti menggunakan harga yang ini. Nah, ini seperti yang tadi dijelaskan, ini adalah saldo gram milik nasabahnya. Jadi kalau misalkan nanti ibu-ibu buka, itu bisa di sini untuk nominal gram yang dimiliki seperti itu. Ini harganya ini dia update per hari atau update per jam begitu, Mbak Ajeng? Update per hari. Per hari jadi ya. 1 hari sekali, insya Allah. Jadi untuk harga hari itu berapa, itu bisa dilihat di pagi hari. Siap. Gitu. Dan untuk beli emas sendiri, itu kita bisa mulai dari pecahan 0,05 atau setara 50.000. Gitu. Jadi tidak usah harus nunggu uang 1 gram dulu 800 sekian kan kalau sekarang itu kita bisa langsung beli aja, ada uang 50.000 kita beli gitu. Setara kayak ngafe lah ya untuk beli kopi 50.000. Baik. Kalau misalnya kan ini ada fitur tarik fisik ya, Mbak Ajeng. Itu artinya misalnya nih saya baru beli 5 gram. 5 gram nih hari ini, jam sekarang 5 gram. Itu kan langsung terdebet begitu ya, terambil uangnya, langsung jadi saldo 5 gram begitu ya. Kalau saya mau tarik fisik hari ini juga gitu ya, itu bisa? Bisa ya, jadi ibarat kata ya benar-benar beli secara tunai ya, ada barangnya gitu 5 gram. Nah, ketika kita mau ambil tarik fisik, itu sistemnya bagaimana ya Mbak Ajeng? Iya, jadi kalau misalkan setelah kita memiliki gram emas yang pencatatan ini, terus kita mau request tarik fisik, itu bisa di hari yang sama dengan pecahan yang sesuai dengan yang tersedia ya Mbak. Jadi kita selalu koordinasi sama Antam, hari ini ready-nya pecahan berapa gitu. Nah untuk hari ini posisinya di 2 gram. Nah, katakanlah kita dari 5 gram tadi, Mbak request 2 gram gitu ya. Nah, ketika request 2 gram, itu nanti akan ada biaya cetak. Jadi dari emas lantakan yang tadi, kita kan harus istilahnya kayak potong-potong. Ada biaya yang untuk mencetak emasnya itu tadi. Jadi menjadi pecahan, misalkan Mbak tadi request 2 gram, ya udah 2 gram seperti itu. Nah, setelah request, itu nanti kami pesankan ke Antam. Ketika request di BSI Mobile-nya nanti juga Mbak akan memilih cabang tempat untuk ngambil emasnya. Jadi yang terdekat dengan lokasi seperti itu. Nah, nanti kami pesankan ke Antam, nanti emas akan ready di cabang kami tersebut. Nanti akan ada pemberitahuan untuk mengambil emasnya di cabang terdekat seperti itu. Berarti ada semacam waktu begitu ya, waktu tunggu lah ibarat kata gitu ya. Betul. Berapa lama ya kira-kira ya Mbak ya? Kalau SLA maksimal di 14 hari kerja. SLA itu apa berarti? Masa tunggunya. Oh, masa tunggu. Masa tunggunya itu 14 hari kerja maksimal ya. Bisa lebih cepat. Kalau biaya cetak yang disebutkan berapa, Mbak? Apakah beda-beda sesuai gramasinya? Ya, oh, sesuai gramasinya. Ada sesuai dengan gramase pemesanannya. Ada misalnya kayak ada tabelnya nggak sih, Mbak? Kira-kira 1 gram berapa, 2 gram berapa gitu? Untuk biaya cetak ya, bentar. Itu udah fix kan ya Mbak Ajeng? Maksudnya 1 gram tuh sekian, 2 gram sekian, atau bisa berubah? Untuk saat ini fix karena memang dari Antam, kita ya? Mengacu ke biaya Antam seperti itu Mbak. Oke, sebentar. Karena sepertinya perihal fisik ini banyak ditanyakan dari tadi di chat ya, jadi saya langsung tanyain aja. Iya, nggak apa-apa Mbak. Ada yang nanya misalnya, kan saya nabung 0,5, berarti artinya dia
baru bisa diambil sesuai dengan tadi ya fisiknya itu ready-nya yang berapa gram begitu ya. Betul. Iya. Kalau tadi dibilang harus nunggu segram dulu nggak gitu. Berarti memang tergantung ya. Kalau yang segram ada ya bisa diambil 1 gram. Kalau yang adanya 2 gram berarti nunggu 2 gram gitu ya Mbak Ajeng ya. Betul, Mbak. Sesuai dengan yang tersedia. Bentar ya, kalau untuk biaya saya cek dulu. Siap. Menarik ini teman-teman. Sambil Mbak Ajeng mencari, saya coba baca-baca dulu beberapa pertanyaan yang udah dari resen 3 orang. Oke. Oh iya, tadi Ibu Diana izin pamit ya teman-teman karena ada rapat lainnya. Jadi nanti jika ada pertanyaan yang mungkin terkait dengan konsep syariah dan lain-lain, jika Mbak Ajeng bisa jawab, nanti kita tanyakan Mbak Ajeng. Tapi kalau misalnya ternyata tidak bisa dijawab, nanti saya coba kumpulkan, kemudian saya kirimkan ke Mbak Gina ya yang jadi PIC-nya hari ini untuk bertanya ke Mbak Ajeng. Tapi kalau misalnya seperti itu kan kita menunggu kesediaan waktu Bu Diana ya, jadi agak lama nggak apa-apa ya gitu ibarat kata. Tapi secara tadi penjelasan beberapa sudah sangat tergambarkan sih. Kalau menurut saya insightful sekali karena informasi tentang emas ini kan agak berseliweran gitu ya. Di mana-mana ada pro kontra gitu. Saya pribadi juga kemarin baru banget mencoba fitur ini. Karena memang kan baru pindah dari ke BSI ya, baru pindah dari bank lain gitu ya, merger, terus melihat oh fitur ini menarik sekali gitu. Satu karena kalau beli di semacam marketplace gitu ya, itu saya agak kurang percaya entah kenapa gitu ya, karena mereka kan biasanya terafiliasi dengan entah dengan yang lain gitu ya. Nah kalau bank saya tahu dia pasti punya asetnya, emasnya fisik pasti ada di berangkas pasti itu satu. Yang kedua adalah karena ini digital, bisa dibeli dari rumah dan fisiknya itu bisa ditarik gitu ya ke ke banknya gitu. Saya tinggal nunggu aja, tinggal ngambil. Sementara kalau saya mau beli ke toko emas atau kemana itu agak repot lah gitu ya. Iya. Gitu. Iya Mbak, kita coba akomodir untuk kesulitan ke toko emas seperti itu, apalagi di masa pandemi ini kan. Jadi takut kita juga Mbak. bikin Takut ini asli nggak sih gitu, takut dalam terus kayak merasa kalau yang mas-mas kecil di luaran ini nggak ya asli nggak ya, itu kan suka ada pertanyaan-pertanyaan gitu, jadi agak was-was begitu. Kalau di bank saya lebih percaya gitu, entah kenapa gitu. Alhamdulillah nih datang produk ini, jadi saya penasaran gitu, makanya mengundang Bu Diana gitu ya dari BSI untuk sharing. Alhamdulillah bisa ketemu. Alhamdulillah, ya Mbak. Nah, oke. Untuk langsung aja untuk biaya tarik fisik ya. Nah, gini, jadi di sini kita buka dari keping 2 gram sesuai yang tersedia di Antam. Itu di 95.000 dan sekian, 3 gram di 125.000 sampai 100 gram. 350. Gede banget. Amin, bisa Mbak. Amin. Iya, betul. Oke, dan maksimal pemesanannya untuk jumlah keping ya. Ini kan jumlah pecahan gramnya sampai 100 gram. Nah, untuk jumlah kepingnya bisa sampai 10 keping per hari. Per hari ya? Per hari. Oke. Ya. Biaya tarik fisiknya 150. Ibu-ibu nih bisa ngitung-ngitung nih, kira-kira kalau saya 5 gram, saya misalnya beli 5 gram, terus saya tarik fisiknya 150.000 gitu ya. Itu kira-kira mau dijual kapan gitu kan? Biasanya kan gitu. Jadi kan misalnya beli 5 gram, anggaplah misalnya 5 juta. Ditambah biaya fisik, biaya cetak fisiknya 150, berarti 5 juta 150 gitu kan. Nah ini berarti nanti dihitung-hitung nih kapan mau jualnya ya. Harusnya ketika 5 gram itu udah lebih dari 5 juta 150 gitu. Misalnya jadi 6 juta misalnya, itu baru untungnya kelihatan. Tadi saya ada pertanyaan, kapan waktu yang tepat untuk jual? Ya tentu saja saat udah bagi hasilnya sudah lebih besar ya gitu. Iya. Itu juga harga emas itu memang selalu naik, Mbak. Kalau dari data memang kita bisa lihat tadi yang disampaikan dalam 5 tahun terakhir itu sudah naik 55%. Iya, apalagi pandemi ya, Mbak Ajeng ya. Benar. Ketinggalan nih kita nih. Harusnya kemarin sebelum pandemi harusnya ya.
Tidak ada kata terlambat, insya Allah ya, Mbak. Siap. Baik. Mbak Ajeng, ada lagi yang mau disampaikan dulu terkait apa tadi? Terkait presentasinya? Mas, ya. Masih ada? Iya, sebentar. Saya informasikan terkait dengan ketentuan dari sisi biayanya ya, kalau misalkan mau bertransaksi di Emas BSI Mobile. Jadi di sini ada ketentuannya untuk beli, jual, transfer, tarik fisik seperti itu ya. Untuk beli itu kita bisa mulai beli itu 0,5 gram. Setelah 0,05 gram atau setara 50.000 itu maksimal 100 juta per hari. Lalu untuk jual itu minimal di 1 gram dan maksimalnya di 100 gram per hari. Oke, kalau mau transfer itu di 0,1 gram, maksimal 100 gram per hari. Tarik fisik tadi yang 2 gram maksimal 10 keping. Lalu ada saldo rekening. Di sini maksudnya saldo mengendap. Jadi tidak bisa ditransaksikan itu sebesar 0,1 gram. Baik. Nah, 0,1 gram berarti sekitar 100 ribuan ya kalau 100 ribu ya. Kalau harganya 1 juta ya. Kalau harganya 1 juta. Setara itu. Lalu untuk biaya itu untuk pembukaan rekening itu ada biaya 24.000 per tahun. Jadi ini seperti biaya titip tadi karena biaya kita kan titip, ya? menjaga emasnya kan. Itu untuk biaya titipnya 24.000 per tahun. Lalu juga nanti ada pajak. Jadi ini pajak sebenarnya tidak masuk ke bank, memang ketentuan dari Kementerian Keuangan. Itu dikenakan untuk transaksi beli dan jual. Itulah kenapa kita minta data NPWP ketika ibu-ibu buka emas ini di awal. Seperti itu. Karena nanti dia akan berimpact ke besar pajak yang dikenakan. Jadi NPWP yang dibuka di awal itu tidak wajib. Kalau misalkan mau dilewati saja, tidak diisi, itu bisa. Cuma nanti pajak belinya menjadi 0,9%. Lebih gede ya? Betul, setengahnya lumayan. Nah, kalau misalkan pakai NPWP, itu ketika beli di 0,45% seperti itu. Dan jual pun seperti itu. Di 1,5% dengan NPWP dan 3% tanpa NPWP. Menarik. Ini ada pertanyaan yang cukup mendasar sebenarnya. Ini kan harus pakai mobile banking BSI ya, Mbak Ajeng. Berarti artinya kita kan harus daftar dulu ke BSI untuk punya mobile bankingnya, ya nggak sih? Betul. Nah, kalau di daerahnya nggak ada BSI gimana? Oh, tenang aja. Kalau sekarang itu buka rekening BSI bisa pakai online. Oh, gitu. Jadi bisa download di Play Store, ya, download di Play Store, lalu buka rekening via online. Itu juga langsung bisa, Mbak. Berarti mobile bankingnya juga bisa online ya? Bisa semua. Jadi dari rumah aja semua sudah terpenuhi. Sesuai dengan judulnya ya hari ini. Yes, betul. Bisa dari rumah. Oke, menarik. Setelah ini masih ada, Mbak Ajeng? Cukup, Mbak. Cukup lah ya, alhamdulillah, Hirobil Alamin. Ini menarik sekali. Menarik banget semua penjelasannya karena ini seperti menjawab kegalauan pertama soal tadi ya. Investasi emas tujuannya, benar gak sih emas itu investasi? Betul ya, karena tadi ada nilai yang cukup naik gitu ya dan cukup stabil, bisa dijadikan lindung nilai juga ke depannya ketika amit-amit gitu kan pandemi kemarin ya, emas naik harga tinggi, kita kalau lagi di PHK masih bisa kita jual ya untuk menyelamatkan hidup lah ibarat kata gitu. Jadi tujuan investasinya ada. Yang kedua, secara prinsip syariah. Prinsip syariah tadi sudah dijelaskan sama Bu Diana, memang diperbolehkan, artinya membeli secara digital. Karena apa? Karena memang sekarang emas itu bukan alat tukar, tapi secara komoditi gitu ya. Siapa yang ngomong kayak gitu? Yang ngomong kayak gitu adalah semacam istimewa ulama gitu ya. Ulama, orang-orang yang paham soal konsep syariah begitu ya, dan kemudian berembuk dan memang betul si emas itu sekarang bukan alat tukar karena kita beli segala macam kan pakai uang bukan pakai emas gitu ya. Itu terus juga fisiknya emasnya ada di bank, kemudian juga berarti kan tidak garar ya, terus begitu juga dijamin ada, dan kita membeli bisa statementnya itu di situ gram gitu ya di aplikasi ya Mbak ya. Jadi secara syariah sudah dipastikan oleh bank BSI gitu ya, dan mungkin bank lainnya jika ada fitur ini bahwa ini memenuhi prinsip syariah gitu ya. Jikalaupun misalnya teman-teman memiliki prinsip yang berbeda, tidak masalah, artinya ya udah ini kan semacam informasi aja. Kalau memang teman-teman ingin beli fisik ya bisa beli fisiknya gitu ya di mungkin Antam atau mungkin di toko emas secara langsung atau langsung ke bank. Bisa nggak sih beli fisik langsung gitu, Mbak Ajeng?
ke bank gitu? Kalau Atau beli fisik langsung ke bank itu belum bisa Mbak. belum bisa? Oke. Ya. Mungkin nanti bisa beli ke teman-teman di sini yang sudah ambil fisiknya gitu. Bisa Cuma jadi bisa gitu. begitu ya. Ibarat kata kalau jual ke teman mah nggak pakai NPWP begitu ya, pajak mungkin ya. Karena kan sesama teman. Itu terus kemudian cara belinya gimana tadi sudah dijelaskan lewat fitur mobile banking BSI yang mana nggak harus ke bank untuk daftarnya, daftar online untuk tabungannya, daftar online juga untuk mobile apps-nya, dan juga beli emasnya juga online. Semua bisa dilakukan dari rumah. Menarik banget. Jadi tadi sedikit summary ya buat teman-teman yang mungkin baru hadir. Kita langsung ke pertanyaan ya, Mbak Ajeng ya. Boleh, silakan. Ada sekitar 30 menit untuk tanya jawab sampai 11.25. Nah, kita akan mulai dulu dari yang sudah raise hand paling pertama tadi, paling semangat. Oke, silakan Mbak Mulia. Boleh di-unmute dan ditanyakan kepada Pak Ajeng apa pertanyaannya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini baru tahu ada fitur IMAS ini dan menurut aku bagus banget gitu, angin segar buat aku yang bingung belakangan ini gimana beli emasnya. Soalnya kan pandemi gini ya, susah. Tapi mungkin aku agak sedikit miss gitu, atau ya mungkin udah dijelasin cuman aku masih agak kurang nangkep. Jadi cerita sedikit sebelumnya, aku kalau sekarang tuh kalau beli emas via online takut karena bukan hanya takut kurang percaya gitu, tapi juga pernah dengar emang itu nggak halal gitu kan, karena katanya nggak tangan dengan tangan gitu, nggak tangan langsung ke tangan. Setelah lihat konsepnya emas, tapi aku pikir-pikir lagi kok agak-agak mirip ya, atau aku kurang nangkep nih, cuman jadi minta tolong dijelasin lagi. Mirip karena gini kan, kalau kita beli emas online, aku udah bayar, udah transaksi, artinya itu emasnya udah punya aku, tapi titip dulu di orang itu sampai emasnya, barangnya sampai di aku, karena kan ada proses packaging dan pengiriman gitu-gitu kan. Artinya itu udah punya aku sebenarnya, cuman masih diproses gitu. Nah, aku mau nanya di situ, mungkin aku miss di konsep IMAS ini, bedanya apa ya sama itu? Maksudnya berarti kan aku nggak megang langsung nih emasnya gitu. Terus kemudian aku mau nanya hal teknis, kan tadi start from 2 gram ya kalau mau ngambil secara fisik. Nah, ketika aku punya tabungan di sana, jumlahnya itu nggak genap, katakanlah 5,5 gitu misalkan. Nah, itu ngambil fisiknya, apakah aku harus nunggu kelipatan genapnya, misalkan 8 gram misalkan, kayak gitu. Kemudian, aduh sorry banget nih ya, kan soalnya kan aku berminat nih, jadi harus tanya detail kan. Silakan. Terus ini, emas yang aku titip nanti itu apakah akan digunakan dulu, kayak diputar atau digunakan dulu oleh BSI, atau ya udah disimpan aja gitu kayak aku nabung manual biasa, nabung manual emas biasa di bank. Oke, siap. 3 aja. Kemudian satu lagi, itu aja udah. 3 aja dulu ya. Banyak yang nanya. Ya udah. Siapa tahu nanti mungkin ada dijawab di pertanyaan bawahnya ya. Oke, siap. Makasih Mbak Lia dan tim. Oke, silahkan dijawab Mbak Ajeng. Mungkin saya repeat ya. Pertanyaan yang pertama adalah terkait masih belum miss gitu, masih miss gitu ya. Apa bedanya beli di BSI sama kalau saya misalnya beli di marketplace gitu ya? Itu kan juga sama belinya kayak gitu, emas digital gitu. Itu bedanya apa? Masih nggak nyambung gitu, ibarat kata masih ada yang missing. Boleh dijelaskan mungkin Mbak Ajeng? Oke, ini saya insya Allah ya mengulang dari penjelasannya Bu Diana. Ini semoga nyampe juga, karena saya juga jujur masih proses belajar terkait dengan akad syariah ini. Jadi gini Mbak, terkait dengan pembelian emas ini, insya Allah kami itu untuk prosesnya itu memang sudah konsultasi dengan Dewan Pengawas Syariah Nasional untuk terkait dengan proses bisnis teknis di dalamnya, dalam hal manajemen operasionalnya juga di belakang layarnya bank itu juga udah dikaji detail oleh para ustadz yang di Dewan Pengawas Syariah. Nah, terkait dengan emasnya, kami bisa meyakini bahwa kami membeli dulu, kami melakukan jual beli dulu terhadap emas yang akan kami jual kembali tadi, sehingga dipastikan bahwa fisik emasnya itu ada. Dan untuk pengenaannya, jadi kayak misalkan
kepemilikannya seperti apa, tadi sudah dijabarkan itu dalam posisi porsi. Jadi karena emas itu merupakan komoditas, kalau di negara kita insya Allah paham ulamanya seperti itu. Jadi nasabah itu bisa memiliki porsi-porsinya tersebut. Jadi kami punya 1 bar emas 1 kilo, dan itu porsi kepemilikan nasabahnya itu berapa. Itu yang kami jaga. Jadi pencatatan porsi itu insya Allah menjadi dasar kami gitu, dan tidak akan hilang insya Allah. Apapun yang terjadi itu adalah titipan yang tidak kami pergunakan. Jadi sesuai akadnya wadiyah amanah, di mana emas yang dibeli dan dititipkan ke kami itu tidak kami putar. Jadi memang dititipkan murni untuk disimpan, seperti itu. Dan kalau misalkan tadi terkait dengan serah terima seperti itu, karena akad jual belinya kami itu pakai al-bai, jadi rentetan dari jual beli itu pasti ada barang yang diserahkan, seperti itu. Nah, barang yang diserahkan itu kami buka di fitur tarik fisik itu. Nah, melanjutkan tadi pertanyaan yang tarik fisik, benar Mbak. Jadi karena pecahan yang tersedia saat ini itu tertentu. Jadi jika saldonya itu misalkan tadi 5 gram, itu pecahan 5 gram kalau nggak salah ada ya Mbak? Iya, kalau mau ambil 5 gram bisa langsung, betul. Katakanlah gitu. Nah kalau misalkan katakanlah 3 gram gitu ya, pingin 4 gram, apakah bisa diambil 3 gramnya saja? Nah itu belum bisa. Jadi kalau misalkan mau, nunggu dulu sampai pecahannya gramasenya cukup, lalu nanti ditukarkan atau di request cetak sesuai dengan pecahan yang tersedia seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Ajeng. Sebenarnya mungkin aku nambahin sedikit ya, kan tadi mungkin bingung ya soal loh terus bedanya apa dengan di marketplace begitu. Sebenarnya hitungannya itu kan tadi basic informasi yang harus kita pahami adalah emas bukanlah alat tukar begitu ya, tapi emas adalah komoditas. Sehingga karena komoditas, prinsip harus tunai ketemu tangan itu sebenarnya nggak berlaku begitu nggak sih Mbak Ajeng? Atau gimana? Sebenarnya kalau porsi ini saya jujur takut salah jawab. Takut salah jawab ya. Oke. Mungkin nanti akan saya konsultasikan ke Bu Diana untuk ini ya Mbak ya, detail pertanyaan terkait tangan ketemu tangan tadi ya. Tangan ketemu tangan masih agak bingung ya. Oke. Kalau aku sih nangkapnya gini. Aku mungkin nggak tangan ketemu tangan, tapi aku langsung dapat pas waktu kemarin aku beli 5 gram misalnya gitu, aku beli langsung masuk ke dalam saldoku 5 gram dan sesuai dengan jumlah yang aku tahu. Kan yang dikhawatirkan dari tidak tangan ketemu tangan itu adanya transfer fee, adanya pembedaan harga. Misalnya gini, harga di saat aku bayar adalah 1 juta, kemudian 1 menit kemudian menjadi 1.200.000 misalnya gitu. Nah ternyata aku sepakatnya di harga 1 juta, aku bayar udah 5 juta, tapi kemudian dikarenakan 1 menit kemudian berubah, kan tidak tangan ketemu tangan ya, tidak secara tunai diberikan, sehingga terjadi perubahan harga dan terkesannya jadi ya tadi riba misalnya gitu, karena ada penambahan gitu ya. Nah yang kalau kemarin aku cobain gitu ya, beli 5 gram, aku sepakat di harganya, kan ada tulisnya di aplikasi ya, beli 5 itu setara sekian. Nah yang terdebet memang seharga itu gitu, seharga yang sudah dipastikan di aplikasi, sehingga tidak terjadi perbedaan nilai begitu. Tidak terjadi perbedaan nilai, itu kan yang dikhawatirkan. Yang pertama, tidak terjadi perbedaan nilai di harga yang aku sepakati. Kedua, tidak ada transfer fee, tidak ada biaya untuk ongkir dan segala macam, itu nggak ada, karena memang langsung terdebet dari saldo aku kemarin ya, aku pengalaman gitu. Tapi memang ada biaya cetak gitu ya, itu ya karena memang ya ibarat kata ada jasa ya, karena kan keantam ya, karena kita tadi merubah dari yang porsi gitu ya Mbak ya, dari yang sekilo menjadi versi cetak ya, wajar kalau ternyata ada biaya cetakan jasa gitu ya, cetak gitu ya Mbak Ajeng ya. Oke. Itu ya mungkin aku nambahin sedikit ya Mbak Mulia. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua tadi terkait apa ya? Aku malah ingatnya pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga tadi terkait jadi setelah pas aku titip itu nggak diapa-apain. Oh, pertanyaan kedua tadi soal gram ya, tadi udah dijawab sama Mbak Ajeng. Nunggu berarti ya, kalau 2 gram ya ditambah gitu jadi 4 gram. Terkait kalau pas aku beli berarti nggak diapa-apain, betul ya Mbak Ajeng ya tadi ya? Karena akadnya juga ya. Iya, wadiyah amanah. Jadi memang hanya dititipkan saja. Hanya dititipkan saja ya. Simpan, ya. Tidak diputar atau dimanfaatkan untuk hal lain ya. Oke. 3 pertanyaan sudah terjawab, lumayan ya.
Oke, kita lanjut dulu ganti-gantian ya. Satu lagi kita masuk ke chat dulu ya. Jadi nanti ngobrol, chat, terus ngobrol langsung chat lagi. Oke, pertanyaan kedua adalah dari Mbak Afra. Kemarin sempat mau investasi emas di fitur BSI, sudah install, tapi pas baca persyaratan ada NPWP. Jika masih mahasiswa dan belum bekerja, belum punya NPWP, bisa daftar atau enggak? Tadi pertanyaan sebenarnya bisa udah dijawab ya, bisa daftar sebenarnya, tapi pajaknya jadi lebih besar gitu ya. Nah, mungkin ini pertanyaan selanjutnya. Kalau misalnya tiba-tiba sebelumnya nggak punya daftar, tidak punya NPWP, terus dia bekerja nih, terus akhirnya kan masih bentuk saldo, belum ada penarikan. Terus pas mau narik, alhamdulillah sudah punya NPWP, bisa nggak ditambahkan NPWP-nya, Mbak Ajak? Bisa, Mbak. Bisa, jadi ya? Di menu emas itu ada menu profile di mana nanti nasabah bisa mengupdate data-datanya dari NPWP ataupun mau perubahan nomor rekening itu juga bisa. Baik. Oke. Kemudian Mbak Afra bertanya soal terkait emas, batangan, dan perhiasan. Tapi ini mungkin agak-agak melenceng ya. Jadi nanti mungkin bisa tanya aja sama aku, langsung. Memang plus minus. Kalau emas itu harganya naik terus, emas batangan ya. Tapi perhiasan biasanya turun. Kenapa dipakai kusem, modelnya udah jelek, patah, segala macam. Itu biasanya jadi agak turun. Jadi kalau emang mau investasi, better ke investasi emas batangan ya. Antam, yang di Pegadaian, UBS, dan seterusnya. Gitu. Oke, itu pertanyaan dari chat ya. Kita lanjut dulu ke pertanyaan yang raise hand. Silahkan Mbak Dian, Bu Dokter. Bu Dokter Dian, di tempat, silahkan. Makasih Mbak Lia kesempatannya. Selamat siang, pagi menjelang siang nih teman-teman dan Mbak Ajeng. Punten Mbak Lia, saya tuh ada 2 pertanyaan. Yang pertama untuk Mbak Ajeng dari BSI. Ini kebetulan saya sudah install, tapi saya mau coba beli gitu, masih maju mundur nih. Sekarang udah lebih jelas. Cuman untuk biaya cetak dari, kalau misalnya kita mau cetak di nominal 2 gram dengan yang lebih besar gitu, biayanya sama atau tidak untuk biaya cetaknya? Dan itu nanti berarti terpotong otomatis dari saldo yang kita punya berarti ya? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya untuk Mbak Lia. Saya mau tanya Mbak Lia, kalau misal ya kita situasinya bisa mengumpulkan sedikit demi sedikit setiap bulannya nih. Terus kita ada berencana untuk merubah ke dalam bentuk emas supaya lebih stabil. Nah, Mbak Lia kan punya banyak perspektif untuk pertimbangan secara keuangan yang lebih komprehensif. Kalau case ini ada di Mbak Lia, terlepas dari kita sekarang bicara programnya BSI atau tidak, Mbak Lia sendiri lebih prefer pilih yang mana? Beli langsung yang kecil-kecil untuk setiap bulannya itu, atau menabung sampai dengan target emas nominal yang lebih besar itu bisa dicapai? Itu aja Mbak Lia. Siap. Oke, sama-sama Mbak Dian. Oke, pertanyaan pertama dulu mungkin ya oleh Mbak Ajeng. Mungkin tadi bisa disariskan lagi ya Mbak Ajeng ya terkait biaya cetak, mungkin kelewat tadi. Iya. Makasih Mbak Sinta ya. Mbak Dian Sinta, Pak. Mbak Dian, oke Mbak Dian. Untuk biaya cetak itu berbeda sesuai dengan jenis keping yang mau dicetak. Jadi untuk yang 2 gram tentu saja ini biayanya juga lebih murah dibandingkan yang 100 gram seperti itu. Untuk tiringnya seperti ini, informasi biayanya. Itu sih Mbak, jadi dia memang beda. Tadi pertanyaannya itu aja ya Mbak Dian ya. Jadi biayanya itu beda ya untuk yang gram. Gitu aja Mbak Dian ya. Yang pertama. Sama terpotong dari saldo berarti. Oh iya, terpotong saldo. Benar. Betul, terpotong. Iya Mbak, langsung. Karena memang untuk BSI Mobile terkoneksi antara yang saldo Mbak tabungan rupiah sama yang nanti gram emas ini setiap beli. Jadi kami langsung auto debit gitu, jadi nggak langsung nggak perlu pakai buka virtual account kayak aplikasi lain gitu, jadi langsung terkoneksi. Gampang ya. Jadi untuk pengambilan berarti kita yang datang ya ke cabang yang dipilih ya Mbak ya? Betul. Makasih. Nggak ada pengiriman ya? Nah itu Mbak. Males banget. Iya Mbak, kita juga udah nangkep kebutuhan itu juga sekarang masih dalam proses ya Mbak ya untuk mau mengembangkan lah ya untuk yang terkait tarik fisik ini gitu sih Mbak. Mudah-mudahan nanti bisa ada layanan untuk kirim ke rumah gitu ya. Amin ya. Kalau saya sebagai saya juga alhamdulillah pembuat dan customer, dan saya juga kayaknya enak nih kalau bisa dikirim langsung ke rumah. Betul. Kayaknya enak. Walaupun saya pribadi sih mungkin ini menjawab pertanyaannya Mbak Dian juga ya tadi ya. Bagaimana kalau Mbak Lia misalnya ada tujuan terkait misalnya dana pendidikan. Saya kebetulan untuk nabung emas ini memang tujuan untuk dana pendidikan anak gitu. Gimana, apakah mendingan beli kecil-kecil
kecil, misalnya ibarat kata 100.000, 200.000, ataukah mungkin kita kumpulin uangnya terus dibeli dalam jumlah besar. Sebenarnya balik lagi kepada budgeting masing-masing. Kalau saya pribadi kebetulan untuk emas ini ada budgetingnya tiap bulan gitu. Tapi baru sekarang, kenapa baru sekarang? Dulu itu nggak enak beli emas tuh, kayak harus segram, 2 gram, mahal, nggak ada duitnya gitu. Kayak cuman sebulan saya cuma ada 300.000 misalnya atau 500.000, nggak dapet gitu kan, nggak dapet emas segitu, plus juga malas nyarinya, belum tentu apalagi nih ya ke tukang emas gitu ya, Bu mau beli segram, nggak ada. Terus udah gitu adanya 2 gram, aduh duitnya nggak cukup. Udah gitu taunya bulan depan naik lagi harganya gitu kan. Nah makanya kalau saya pribadi berhubung fitur e-emas ini sudah ada, fisiknya juga ada di bank gitu ya, saya mendingan DCA gitu ya, dollar cost averaging kalau dalam bahasa financial planning gitu ya. Ya udah belinya nabung rutin aja tiap bulan gitu, yang tadi sesuai saldo gitu. Kalau teman-teman ingin langsung beli fisik ya silahkan gitu. Tapi kan tadi ada waktunya ya gitu ya, dan ada biaya. Kalau saya pribadi mending DCA gitu ya, tiap bulan nabung. Nanti deket-deket anak saya mau sekolah gitu ya, saya setahun atau 2 tahun baru saya akan ibarat kata tunaikan lah gitu ya, dijadikan uang tunai gitu, atau saya tarik gitu ya sesuai dengan nilainya. Kan ketika disimpan di saldo emas itu juga naik ya Mbak Ajeng ya, ibarat kata ya misalnya sekarang saya beli 1 juta, mungkin 20 tahun lagi, atau nggak usah 20 tahun, anak saya kan umur 2 tahun ya, berarti pas dia kuliah misalnya gitu ya, 15 atau 16 tahun lagi itu pasti harganya sudah jauh naik ya kan gitu, tanpa saya harus punya fisiknya gitu. Udah fisiknya juga saya nyimpan di rumah takut hilang, udah kecil-kecil ya kan, belum takut segala macam deh, ketilep segala macam gitu ya, repot lah gitu. Nah itu mungkin kalau dari aku sih Mbak Dian, aku ada uangnya berapa tadi, 500.000 atau 50.000 juga bisa kan, 500.000 gitu kan, beli DCA tiap bulan dibeli, terus di waktu-waktu tertentu ketika aku memang membutuhkannya aku jual untuk keperluan ya tadi dana pendidikan anak, mungkin dana melahirkan dan seterusnya. Balik lagi ya, kalau emas itu baiknya untuk jangka panjang gitu, jangan pendek 3 tahun mungkin nggak begitu kerasa gitu ya, tapi misalnya 5 tahun 10 tahun itu biasanya akan lebih terasa gitu ya. Oke, Bajeng ada yang mau ditambahkan mungkin? Cukup sih Mbak. Jadi memang kalau untuk emas ini, kalau kami sih edukasinya memang untuk investasi jangka panjang. Jadi memang kalau deket-deket gitu, hari ini beli besok jual, itu resikonya ada. Untuk emas itu resiko fluktuasi harga, karena memang harga emas itu memang naik terus secara grafik tahunan. Cuman kalau dilihat harian itu dia naik turun gitu. Sedikit jadi juga kalau, ya. Betul gitu. Jadi kalau misalkan mau investasi, ayo mulai aja dari sekarang, karena kami yakin sudah terbukti ya dari data juga bahwa harga emas itu insya Allah akan terus naik. Jadi kalau belum sekarang, kapan lagi gitu sih. Ya, siap. Ini menjawab pertanyaan yang di chat. Mbak Isa katanya, kapan kita waktu terbaik untuk membeli emas? Sekarang. Sebenarnya kalau dari segi investasi memang baiknya sekarang begitu ya, tapi memang kalau dari segi financial planning tentu harus jelas dulu ini investasi emas buat apa. Jangan sampai gini, investasi aja tapi dana darurat nggak punya gitu kan, terus udah gitu buat sehari-hari nggak punya gitu ya. Khawatirnya nanti ketika semuanya diinvestasikan, ujung-ujungnya besoknya diambil lagi gitu Mbak Ajeng. Ya karena apa, buat spare, buat hidup segala macam itu belum pas gitu budgetingnya. Jadi kalau bisa, kalau mau investasi ya pakai uang dingin yang memang sudah dialokasikan. Sebulan misalnya gaji 10 juta. Buat ngasih orang tua dan sedekah 1 juta, buat nabung 2 juta gitu kan, buat bayar cicilan KPR 3 juta, buat hidup 4 juta misalnya gitu. Yang dari 2 juta itu aja gitu, rutin. Dan kalau misalnya nggak mau emas gitu ya, mau investasi yang lain juga nggak apa-apa gitu kan, yang penting paham jenis investasinya gitu. Itu ya mungkin buat Mbak Isa sekarang boleh silakan, tapi note-nya adalah membeli dengan uang dingin gitu ya. Jangan uang panas. Oke. Terkait menjual mungkin tadi udah dijelaskan juga ya, dijual saat ya biayanya sudah ada margin ya begitu ya Mbak Ajeng ya. Udah ada belinya 1 juta, ketika dijual ya mungkin sudah untung 1,5 juta misalnya gitu.
makanya pencatatannya harus baik nih, belinya kapan, harganya berapa gitu. Kalau saya catat soalnya kemarin saya beli 5 gram harganya 4 juta misalnya gitu. Oh berarti terus saya kan nabung terus kan DCA tiap bulan ya. 5 gram 5 gram 5 gram. Mungkin bulan depan bukan 4 juta lagi, mungkin 4 juta 200 misalnya gitu. Nanti di 10 tahun lagi sudah untung berapa itu harus dicek sih sebenarnya, memang harus ada catatannya gitu. Berhubung soalnya di aplikasi BSI itu cuman ada, kalau saya perhatikan ya, cuman ada gramasinya aja ya sama historinya gitu ya, belinya kapan berapa gitu ya Mbak. Kalau kuncian harganya itu kalau nggak salah nggak ada ya Mbak Ajeng ya di historinya. Betul Mbak. Untuk yang histori, insya Allah ya Mbak, dalam waktu dekat nanti akan kami sampaikan terkait harga ketika beli itu, nanti akan ada informasinya di menu histori. Betul. Sebagai ganti untuk daripada Mbak nyatat manual, Mbak. Betul. Bisa dilihat di Betul. Kan nggak semua orang nyatet kayak saya gitu ya. Kalau ada histori kan, oh saya beli segram sejuta, besoknya segram 800, segram misalnya 700, segram 1,5 juta gitu. Pas di total, oh ternyata saya punya 5 gram dengan harganya 5.500.000 gitu kan, itu enak ya. Jadi ketahuan kapan mesti jual gitu ya. Enak nanti. Berarti udah ada berapa note ini soal layanan antar ke rumah, histori catatan ya sudah ada ya. Kebutuhan customer. Oke, kemudian sekarang kita tadi udah pertanyaan chat ya, sekarang ke Mbak Tria sekarang yang lagi raise hand. Silakan Mbak Tria. Assalamualaikum. Mbak Tria ada di tempat karena tadi raise hand. Kalau nggak ada saya lanjut lagi ke chat. Oke. Oh, udah ada. Siapkan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya Mbak, jadi kemarin kan udah sempat buka fiturnya BSI itu memang tapi agak maju juga mau maju jadi buka apa enggak, soalnya itu kalau nggak salah belum cover sama LPS ya. Lembaga penjamin sosial. Lembaga pemanggil apa? LPS itu simpanan. Lembaga sosial. Lembaga penjamin simpanan. Ya, terus gimana? Jadi masih maju mundur. Terus pertanyaan saya juga, misalnya nih saya sudah punya emas nih, tapi sedikit sih, misalnya 0,5 atau baru 1 gram gitu. Misalnya saya mau buka yang punyanya BSI emas itu, enggak, daripada saya repot nyimpen di rumah, jadi saya kombinasikan aja nih, saya jadiin satu sama punyanya yang saya buka di BSI gitu. Jadi nanti kan fisiknya sudah ada, misalnya sudah ada fisik, jadi nanti saya jadikan satu biar nggak repot juga nyimpen di rumah gitu. Paham. Oke, pertanyaan yang bagus. Silakan Mbak Ajeng. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mbak Tria. Jadi ini maksudnya Mbak Tria punya emas sendiri di rumah, terus mau buka BSI Mobile, terus nanti saldonya mau titip dong sekalian gitu ya? Ya. Enggak, lebih fisiknya mungkin ya. Fisiknya yang dititip. Ya, fisiknya yang dititipin. Atau kalau misalnya jadiin saldo, nanti kan jadinya kan uang ya, bukan fisiknya lagi. Tapi kan karena uangnya fisik, daripada nanti ketarik juga harus jadiin fisik lagi gitu. Kalian nitipin yang fisiknya gitu, bisa atau enggak? Gimana tuh Mbak Ajeng? Oke, Mbak Tria, makasih pertanyaannya. Nah, untuk emas yang bisa dititipkan di BSI untuk saat ini itu hanya emas yang dibuka melalui fitur BSI Mobile, Mbak Tria. Jadi kalau misalkan Mbak Tria punya fisik emas yang di rumah, itu mungkin bisa pakai fasilitas lain di bank, itu namanya Safe Deposit Box. Seperti itu SDB, cuman memang ada biayanya lagi. Seperti itu sih Mbak. Nah, kalau mungkin ini untuk meluruskan saja. Jadi kalau untuk fitur emas di BSI Mobile itu kita nyimpennya dalam saldo gram, Mbak Tria. Jadi kita tidak nyimpen dalam bentuk rupiah. Jadi itu terpisah gitu. Kita tidak mengkonversi dengan hari ini itu jadi nilainya berapa gitu, tidak. Kita nyimpennya dalam bentuk gram, dan kalau misalkan mau diuangkan itu sesuai dengan harga jual yang tertera di BSI Mobile hari itu. Baik. Oke. Itu pertanyaan yang kedua ya. Jadi artinya nggak bisa titip fisik kita ke bank gabungin sama yang kemarin gitu, yang saya beli dari BSI itu nggak bisa karena beda cerita. Kalau mau titip boleh yang fisik, tapi sewa safe deposit box ya, tahunan kalau nggak salah biayanya ya Mbak Ajeng ya.
Iya. Dan ada sesuai dengan ukuran-ukuran ya, itu bisa barengan dengan kalau Mbak Tria punya nih emas sekilo gitu ya, terus gitu surat-surat berharga, perhiasan gitu ya, berlian, ya itu bisa tuh dititipkan bareng sama benda-benda berharga lainnya itu. Tapi mungkin kalau cuman misalnya segram atau 2 gram ya berarti kita ya simpan di rumah baik-baik lah gitu. Karena kan mungkin sewa SDB juga lumayan gitu ya tiap tahun lumayan. Nah, itu yang pertanyaan kedua. Mungkin pertanyaan pertama terkait yang LPS gimana Mbak Ajeng? Oke. Jadi untuk yang LPS itu memang untuk LPS sendiri itu karena simpanan dia dalam bentuk rupiah yang dijamin. Nah, terkait dengan simpanan emas yang di bank itu insya Allah tenang saja karena memang menurut pencatatan kami itu emas yang disimpan milik nasabah yang disimpan di bank karena tidak diapa-apakan itu terpisah dari pencatatan aktif bank. Jadi nauzubillah min dzalik, kalau ada apapun yang terjadi pada bank itu pasti akan dikembalikan ke nasabah karena di luar pencatatan aktif kami seperti itu. Siap. Walaupun tidak terjamin LPS ya berarti ya. Ya. Karena memang LPS itu terkait dengan uang. Oke, kalau memang khawatir teman-teman terkait ini nggak dijamin siapa-siapa nih, nggak kayak uang gitu di LPS, boleh ditarik fisiknya secara reguler gitu ya, biar teman-teman bisa simpan sendiri. Gitu. Oke, itu pertanyaan dari Mbak Tria. Mudah-mudahan terjawab ya. Oke, kita terbatas waktu nih, jadi saya bacakan beberapa pertanyaan dari chat ya. Oke. Dari Mbak Wida tadi pertanyaannya mana yang lebih optimal, nabung beli nominal besar atau DCA, tadi sudah dijawab ya gitu. Kalau saya pribadi lebih rutin DCA aja, nabung rutin. Terus kemudian jika di BSI, jika mau beli emas digital, harganya pukul rata beli berapapun atau seperti beli harga emas fisik. Ini tadi juga sudah terjawab ya. Jadi tercantum di aplikasi itu harganya berapa. Ya, misalnya 1 gram. Kalau saya kemarin nyobain belinya bukan saldo, bukan dalam bentuk misalnya 50.000 dapat berapa, bukan gitu kalau kemarin saya. Tapi saya belinya segram. Ya, nah itu bayarnya berapa gitu. Kalau saya belinya gram gitu ya. Mungkin Mbak Ajeng bisa tadi mungkin ada yang terlewat gitu ya. Bisa share kembali gitu ya, ada gambaran apa tadi ya di aplikasi gitu ya Mbak Ajeng ya. Iya. Bentar, Mbak. Sudah terlihat ya, Mbak? Belum keluar. Nah, oke. Nah, Itu di sini Nah, di sini itu di aplikasinya ada informasi harga beli dan harga jual per gram. Nah, betul. Jadi nanti bisa dilihat di situ aja ya Mbak ya, kelihatan berapa nih kalau aku beli 50.000 dapat berapa gram, atau kalau aku beli 1 gram dapatnya berapa gitu ya harganya gitu ya. Oke, siap. Jadi di menu beli ini juga nanti bisa didetailkan, bisa beli dari porsi nominal. Jadi kalau mau 100.000 nanti ada informasi konversi gramnya berapa, atau mau langsung ya udahlah harga situ mau beli 5 gram, ya udah langsung tulis 5 gram, nanti juga ada informasi konversi dalam bentuk rupiahnya berapa. Baik, oke. Ini pertanyaan menarik nih Mbak Ajeng dari Mbak Vina. Mbak Vina bertanya, kalau misalnya emas kita yang dititipkan di bank itu tidak boleh dimanfaatkan, lalu untungnya apa nih BSI dari program ini? Sangat kritis ya, menarik. Masya Allah, untungnya dari BSI, Masya Allah. Ya Mbak, jadi memang kalau untuk BSI sendiri dari transaksi jual belinya itu tentu saja ada keuntungan lah ya. Jadi kami memang dari Antam ada kerjasama seperti itu, dari sisi angka itu adalah gimana dapat selisih harga seperti itu ya. Jadi dari situ besarnya. Cuman kalau saya pribadi karena saya itu dulu pernah bekerja di lembaga non syariah, jadi saya punya semangat pribadi untuk bisa ngajak sebenarnya Mbak, untuk ngajak masyarakat luas gitu, ayo bersyariah yuk, insya Allah nggak kalah kok fiturnya, fasilitas yang didapat dibandingkan dengan bank non syariah seperti itu. Jadi pertama dari sisi keuangan bank, saya bank syariah gimana caranya bisa mengajak orang bersyariah, tentunya dia harus berdiri dulu nih, harus settle dulu.
keuntungannya juga kita ada deal sama Antam terkait dengan harga, walaupun barang selisih berapa rupiah gitu, berapa perak, cuma insya Allah tetap ada selisih tuh di harga belinya gitu. Jadi di marginnya itu kita bisa dapat. Lalu juga tujuan lain kami seperti udah benar-benar ditanamkan oleh Bu Diana juga, ayo ngajak bareng-bareng masyarakat luas itu untuk mulai berbank syariah seperti itu. Betul-betul. Kita sebagai Muslim ya gitu ya harus mendukung dong apa program bank syariah supaya makin banyak yang ya bank syariah juga terus berkembang menjadi lebih baik gitu ya. Insya Allah. Betul-betul. Jadi tadi kalau menjawab pertanyaan tadi adalah dapat dari mana keuntungannya? Tentu dari margin. Ibarat kata gini, saya beli dari bank tadi kan misalnya 5 gram, harganya 5 juta. Terus kemudian saya cetak fisik 150.000 tadi kan. Jadi 5 juta 150.000. Terus kemudian saya jual nih sama Mbak Vina berapa? 5.300.000. Nah, berarti untuknya adalah sekitar 150.000 dari yang saya beli ke bank gitu kan. Saya jual ke Mbak Vina. Itu juga yang dilakukan oleh BSI. Beli dari Antam dengan yang dijual ke kita pasti ada margin ya yang diambil, dan ya nggak apa-apa dong kan dia beli gitu ya nggak sih, ya sama kayak kita beli dari orang terus kita jual ke orang lagi, dan itu halal ya kan, namanya jual beli ya kan gitu. Oke, jadi itu sudah terjawab ya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan juga tadi di bawah, apa kalau misalnya saya mau beli ke Antam aja gimana dibanding beli ke BSI? Mangga silahkan beli ke Antam, tapi gerainya kan terbatas ya, fisiknya terbatas, terus juga kalau mau beli di toko emas juga bisa, nggak apa-apa kan, ada juga ya emas Antam yang dibeli di toko emas gitu ya. Tapi memang harus pintar-pintar nawar karena harganya kadang suka di markup gitu lah sama toko-toko emas gitu ya. Dan kita juga kadang khawatir ini benar nggak ya gitu ya, sertifikatnya benar nggak nih gitu kan. Kalau emas Antam kan sebenarnya ada yang udah certi-I ya Mbak ya, Mbak Ajeng ya. Iya, bisa dicek di certi-I. Certi-I gitu. Tapi ada juga kan yang zaman-zaman dulu tuh ada sertifikat yang kecil banget itu dari kertas ya kan. Itu saya suka agak deg-degan kalau yang beli kayak gitu, ini benar nggak ya gitu. Stok lama ya Mbak. Ya, stok lama. Jadi surat, kalau ada yang bertanya kalau beli emas tuh surat-suratnya apa sih gitu ya. Kalau emas Antam biasanya kalau yang certi-I itu udah ada ada barcode-nya gitu di belakang, tinggal di-scan. Tapi kalau yang produk lama itu bentuknya kertas sertifikat kayak ada tanda tangannya gitu. Tanda tangannya gitu. Nah, itu ya contohnya ya kalau surat-suratnya. Mangga kalau mau beli langsung ke Antam, nggak beli ke BSI, nggak apa-apa, tapi ya jauh gitu kan, gerainya lebih banyak. Kalau BSI kan mungkin lebih banyak ya cabang-cabangnya gitu. Mudah-mudahan nanti bisa ada fitur diantar ke rumah jadi lebih enak lagi. Oke, ada satu lagi ya, kita mungkin satu pertanyaan lagi yang resen karena juga terbatas waktu sampai 11.30. Silahkan pertanyaan terakhir dari Mbak Kiki. Mbak Kiki ada di tempat? Halo Mbak Kiki. Gak ada kali ya. Oke. Kita langsung lanjut satu pertanyaan berarti yang di chat aja ya. Sebenarnya Mbak Kiki juga sudah tanya sih di di chat, dan pertanyaan itu baru sudah dijawab tadi. Bentuknya emasnya hanya berbentuk aplikasi atau ada bentuk fisik, ada gitu ya, fisiknya di bank, dan bisa di kita tarik fisik juga bisa. Oke, mungkin ini dari Mbak Ristia ya, ada beberapa pertanyaan, coba saya tanya. Syarat untuk menarikan emas menjadi emas fisik bagaimana syaratnya? Apakah harus yang bersangkutan atau bagaimana? Apakah bisa oleh orang lain begitu? Mbak Ajeng, itu pertanyaan pertamanya. Oke Mbak, untuk ngambil fisik ya gimana caranya gitu. Yang pertama request-nya melalui aplikasi, balik lagi nanti di akhir transaksi itu ada resi bahwa melakukan transaksi tarik fisik di cabang mana, berapa gram gitu tertera di resinya. Nanti resi itu disimpan, nanti masuk ke email juga sebenarnya. Nanti resi itu disimpan, dibawa ke cabang. Kalau sudah diinformasikan emasnya tersedia, dibawa ke cabang, nanti bawa aja data diri berupa KTP. Nanti akan diverifikasi oleh cabang bahwa benar yang datang ini benar yang request seperti itu. Nah, kalau masalah dikuasakan itu bisa dikuasakan. Nanti membawa surat kuasa, ada fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa. Nah, untuk sisi keamanannya sebenarnya ketika tarik fisik itu kita ada proses pengiriman OTP. Jadi nanti dari CS itu akan mengirimkan OTP ke nomor HP
pemilik BSI Mobile. Jadi walaupun dikuasakan, nanti OTP-nya akan masuk ke pemilik BSI Mobile, harus menginput OTP tersebut di aplikasi, lalu bisa CS itu melanjutkan prosesnya gitu. Jadi kami antisipasi kalau ada orang yang tipu-tipu datang ke cabang yang mengakui seperti itu ya. Untuk pengamannya ada proses verifikasi OTP, lalu nanti serah terimanya terjadi di cabang. Seperti itu, Mbak. Siap-siap. Jadi nggak sembarangan ya kalau mau ngambil gitu, harus di walaupun pakai surat kuasa juga tetap ada OTP-nya tadi ya. Terus juga tadi ada pertanyaan soal kalau HP-nya hilang gimana? BSI Mobile Banking itu sebenarnya kalau menurut saya dia agak termasuk secure. Secure tuh deh kayak mau klik ini masukin PIN, masukin PIN berkali-kali gitu ya. Jadi kalau HP hilang asalkan PIN-nya yang nggak diketahui ya pasti sebenarnya secure ya mobile banking-nya ya Mbak Ajeng ya, termasuk juga ya Mas tadi. Oke. Ini mungkin pertanyaan terakhir yang saya bacakan karena menurut saya agak cukup menarik. Tadi kan ada saldo mengendap ya sekitar 0,1 gram begitu Mbak Ajeng. Itu sistemnya bagaimana sih? Akan diapakan? Kan sebenarnya kita juga di tabungan juga suka ada ya saldo mengendap ketika nggak dipakai atau gimana, nggak bisa ditutup. Itu gimana sih sistemnya Mbak Ajeng? Kalau untuk saldo mengendap itu akan terus mengendap selama rekening emasnya aktif. Nah, dia akan kalau misalkan nanti ibu-ibu tutup rekening gitu ya Mbak, tutup rekening itu nanti saldonya akan ikut terjual. Jadi mekanisme tutup rekening itu nasabah menyetujui menjual emasnya ke bank seluruhnya yang ada di rekening itu. Jadi saldo mengendapnya pun akan ikut terjual dan diuangkan jadi bentuk rupiah seperti itu. Oh, berarti bisa dijual semua. Bisa dijual semua kalau opsinya penutupan rekening, Mbak. Oh, oke. Berarti bisa dijual semua, ditutup, tapi ada biaya penutup 20.000 ya tadi ya biaya penutupannya. Betul. Oke. Kalau selama rekeningnya aktif, itu akan terus berada di rekening itu 0,1 gram. Baik. Oke. Oke deh teman-teman, ini menarik sekali. Pertanyaannya banyak, tapi beberapa sebenarnya sudah diulang-ulang aja. Kayak misalnya biaya dari mana? Berarti biasanya biaya akan ditarik dari rekening utama ya, Mbak Ajeng ya. Betul. Misalnya biaya administrasi, biaya biaya administrasi bulanan, biaya transfer mungkin kalau ada biaya atau biaya cetak tadi kan semua diambil dari rekening utama kita ya, yang rupiah ya Mbak Ajeng ya. Betul, rekening rupiah. Seperti tadi, terus udah gitu prinsip syariah sebenarnya tadi sudah dijelaskan sama Bu Diana. Jadi karena ini ada rekamannya nanti teman-teman bisa nonton lagi lebih lengkapnya kalau ketinggalan begitu ya. Terima kasih banyak. Ini menjawab sekali kegelisahan saya pribadi untuk membeli emas. Juga menjawab dari teman-teman yang lain juga. Ini menarik sekali. Ini sepertinya Mbak Rizmi ada nonton sama bapak-bapak ya kayak sepertinya. Bapak-bapak di kantor mudah-mudahan menjelaskan juga ke bapak-bapak yang lain. Oke. Tadi Mbak Ajeng kata Bu Diana ada semacam giveaway seperti itu. Silakan dijelaskan boleh. Oke, jadi untuk mbak-mbak yang beruntung, ini mungkin saya punya 2 pertanyaan, simpel aja. Menarik. Nanti boleh di chat ya, chat yang tercepat. Itu insya Allah nanti hadiahnya 100.000, senilai 100.000 untuk gram emas. Jadi nanti untuk bisa dapetin cashback ini, untuk dapat hadiah ini nanti bisa buka rekening emas. Nanti saldo emasnya akan saya kreditkan ke rekening pemenang. Wah, siap. Oke, saya berarti PIC yang ngelihat jawaban tercepat ya, gitu ya. Iya, Mbak Lia nggak ikut dulu ya? Enggak lah. Siap. Oke, siap-siap teman-teman. Untuk pertanyaan pertama, ini semua tadi udah kita diskusikan kok. Untuk pertanyaan pertama, coba sebutkan 3 menu saja yang ada di fitur emas BSI Mobile. Ya, 3 fitur di emas. Oke, udah ada 3 nih. Syam Sinar, jual, beli, apa tuh? Cepet banget, bentar saya lihat. Jual, beli, transfer. Kira-kira itu menjawab nggak? Benar. Boleh, betul. Alhamdulillah. Barakallah. Mbak Syamsinar atau Mas Syamsinar nih, saya kurang tahu nih ya. Oke, berarti nanti boleh ya japri ke saya, chat aja. Nanti saya tuliskan nomor saya di setelah ini. Silakan nanti ya di chat Mbak atau Mas Syamsinar untuk terkait ininya ya, saldonya ya Mbak Ajeng ya. Iya. Oke. Ya. Oke, pertanyaan kedua. Deg-degan ya. Maaf. Saya juga deg-degan.
Oke. Sebutkan minimal gram transaksi beli emas. Sebutkan minimal gram transaksi beli apa transaksi jual? Beli. Beli. Berapa minimalnya? Oke. Gramnya ya apa nominalnya? Nominalnya boleh. Nominal boleh, gram boleh. Oke, ayo. Oke, nih Mbak Dian 2 gram. 2 gram salah apa benar Mbak Ajeng? Itu untuk tarik fisik. Untuk tarik fisik, salah berarti ya. Mbak Tias, 0,05. Betul? Benar, betul. 0,05 gram atau Baik. setara Rp50.000. Rp50.000. Bawahnya Mbak Bella ini kurang cepet nih jempolnya. Oh. Oke, betul ya. Berarti ada 2 yang betul, yaitu Mbak Tias dan Mbak atau Mas Syamsinar gitu ya. Silakan nanti hubungi saya saya tulis di nomor HP atau bisa DM IG-nya Momen-Q ya. Silahkan, kan udah pada follow ya. Oke, itu 2 giveaway ya dari BSI untuk 2 teman-teman tadi yang sudah mantengin pertanyaan. Nah, nanti ada juga hadiah dari Momen-Q. Momen-Q juga akan kasih 3 hadiah untuk yang bikin resume yang menarik di Instagram. Silahkan bisa tag Momen-Q dan juga tag BSI gitu ya. BSI itu akunnya apa ya Mbak Ajeng? Bank Syariah Indonesia, Mbak. Bank Syariah Indonesia gitu ya. Nanti teman-teman bisa tag gitu ya, Bank Syariah Indonesia dan juga Momen-Q. Silahkan di tag, bikin resume yang menarik. Nanti akan ada 3 pemenang yang mendapatkan hadiah saldo sama seperti tadi, saldo dari BSI, atau kalau teman-teman prefer emas fisik, nanti kita akan kirimkan mini gold gitu ya. Berhubung BSI belum punya emas kecil-kecil ya, jadi kita paling kirim mini gold begitu. Silakan nanti teman-teman share ya gitu. Baik teman-teman semua, sebelum kita akhiri, kita mungkin foto bersama dulu ya Mbak Ajeng untuk dokumentasi. Silakan diaktifkan kameranya teman-teman yang sedang tidak berhalangan. Seperti biasa, saya tuh happy banget kalau wow sharing ini gratis, tapi pematerinya nggak kaleng-kaleng, materinya deep, detail, dan bahasanya juga sederhana. Alhamdulillah sekali Bu Diana dan Mbak Ajeng bisa memfasilitasi itu ya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa kerjasama lagi Mbak Ajeng untuk jelasin soal deposito, mungkin cicilan KPR syariah, atau pembiayaan lain yang mau membuat UMKM, itu menarik banget. Oke, ini ada 4 slide, kita pelan-pelan ya. Tadi so far hampir 100 Mbak Ajeng pesertanya, dari mungkin ada yang sudah live ya karena sudah mau zuhur. Oke, siap? Oke, saya hitung dari yang pertama dulu ya. 1, 2, 3, senyum yang manis. Kalau Mbak Ajeng nggak kelihatan karena lagi di kantor mungkin ya Mbak Ajeng ya. Oke, yang pertama sudah, sekarang yang kedua. Kita nggak tahu nih siapa yang di yang kedua, jadi senyum saja terus. Kemudian yang ketiga. Oke, dan yang terakhir yang keempat. Oke. Alhamdulillah semuanya sudah. Oke. Oke, terima kasih banyak Mbak Ajeng, Jazakillah Khair atas materinya yang sangat menarik, sangat mencerahkan. Juga titip salam mungkin ke Bu Diana. Terima kasih juga sudah bersedia untuk sharing. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dari diskusi kita hari ini. Teman-teman yang tadi sudah menang, Mbak Syamsinar dan juga Mbak Tias, silahkan hubungi saya, ditunggu, atau bisa DM ke Momen-Q. Terima kasih banyak, sehat-sehat semuanya teman-teman ya. Ditunggu juga testimoninya. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lia. Sama-sama Mbak Ajeng. Mbak sekalian, saya izin live. Siap. Waalaikumsalam. Teman-teman, untuk rekaman ini dan juga mungkin hadiah-hadiahnya tadi ya, mungkin PDF atau mungkin waktu itu kalau nggak salah pas daftar tuh dapat printable untuk cek kesehatan keuangan, semuanya akan dikirimkan via email ya. Silakan ditunggu sekitar 3 hari sampai 1 minggu, nanti akan dikirimkan ke email masing-masing. Jadi silakan dicek di sana. Kemudian bisa diakses, tapi diaksesnya terbatas, mungkin hanya 1 minggu sampai 2 minggu saja, nggak lama-lama supaya teman-teman juga nggak menunda-nunda gitu. Karena kan kalau bisa diakses selamanya
kapan-kapan gitu ngaksesnya gitu ya. Jadi silakan nanti diakses di email, PDF-nya ada, materinya ada, rekamannya ada, dan dicatat ya. Ini sangat ilmu yang sangat baik. Oke, saya sebagai moderator undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Saya izin ini lagi ya videonya Momen Q. That floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings. But now I shine with your reflection on me. I'm getting back up on my feet. That you showed up was written in my palm. You are a statement, explode like a bomb. I get to push myself to victory. You make me winner. You cut me loose and set me free. You make me win in every way. You showed me how to spread my wings. Yes, I'm the winner of the day. You cut me loose and set me free. You make me win in every way. You showed me how to spread my wings. Yes, I'm the winner of the day. Yes, I'm the winner, yeah. 'Cause I'm the winner. You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings. But now I shine with your reflection on me. I'm getting back up on my feet. That you showed up was written in my palm. You are a statement, explode like a bomb. I get to push myself to victory. You make me winner. You cut me loose and set me free. You make me win in every way. You showed me how to spread my wings. Yes, I'm the winner of the day. You cut me loose and set me free. You make me win in every way. You showed me how to spread my wings. Yes, I'm the winner of the day. Yes, I'm the winner, yeah. 'Cause I'm the winner. You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings. But now I shine with your reflection on me. I'm getting back up on my feet. That you showed up was written in my palm. You are a statement, explode like a bomb. I get to push myself to victory. You make me winner. You cut me loose and set me free. You make me win in every way. You showed me how to spread my wings. Yes, I'm the winner of the day. You cut me loose and set me free. You make me win in every way. You showed me how to spread my wings. Yes, I'm the winner of the day. Yes, I'm the winner, yeah. 'Cause I'm the winner. You're like a circle
that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings, but now I shine with your reflection on me. I'm getting back up on my feet. That you showed up was written in my palm. You are a statement, explode like a bomb. I get to push myself to victory. You make me winner. You cut me loose and set me free. You make me win in every way. You showed me how to spread my wings. Yes, I'm the winner of the day. You cut me loose and set me free. You make me win in every way. You showed me how to spread my wings. Yes, I'm the winner of the day. Yes, I'm the winner, yeah. 'Cause I'm the winner. You're like a circle